Anda kembali bersama kami di Metro Update. Pasca bentrokan yang melibatkan dua kelompok organisasi kepemudaan di Medan, Sumatera Utara, polisi terus melakukan penjagaan di sejumlah titik keramaian. Polisi juga belum mengetahui pasti penyebab terjadinya bentrokan. Bentrok antara kedua kelompok organisasi kepemudaan ini terjadi di 3 lokasi kawasan bisnis Kota Medan, Sumatera Utara. Lokasi bentrok pertama terjadi di Jalan MH Tamrin, Kota Medan. Meski sempat mereda, namun bentrok kembali terjadi seperti di Jalan Pandu dan Jalan Salak, Kota Medan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan batu, kayu, besi, bahkan senjata tajam. Akibat bentrok ini, 2 orang diduga tewas dan beberapa orang mengalami luka serius. Tak hanya korban jiwa, sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 turut dibakar dan dihancurkan oleh massa yang bertikai. Pemicu bentrokan diduga karena adanya ketidaksenangan dari salah satu kelompok ormas saat tengah konvoi. Bentrok pun berlanjut hingga malam hari. Satu pos milik salah satu kelompok pemuda hangus terbakar. Bangunan yang ada di Jalan Brigjen Katamso Medan tersebut dengan cepat dilalap si jago merah. Saat ini aparat kepolisian dari Polda Sumatera Utara, Polresta Medan, Brimob dibantu TNI melakukan patroli dan sweeping untuk mencegah agar bentrokan tidak meluas ke berbagai tempat. Tim Liputan Metro TV. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bentrok, kita terhubung dengan rekan Wilson Purba langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Wilson, bagaimana situasi terkini pasca bentrok? Ya Zilvia, saat ini kondisi di Jalan MH Tamrin sudah mulai kondusif, masyarakat sudah beraktivitas seperti biasanya dan jalanan juga sudah bisa digunakan. Namun di lokasi bentrok ini masih terlihat penjagaan ketat oleh ratusan pihak kepolisian dan juga TNI, dan tidak hanya di lokasi bentrok ini, sedikitnya ada 2.000 petugas keamanan yang terdiri dari kepolisian dan juga TNI ini mengamankan sejumlah lokasi yang diperkirakan bisa saja terjadi bentrokan susulan, yaitu terutama di Jalan Pandu dan juga Jalan Salak Medan. Dan petugas keamanan di sini juga diperlengkapi dengan senjata tajam untuk mengantisipasi hal-hal buruk atau hal-hal bentrok yang lebih besar ini terjadi. Dan akibat bentrok yang terjadi kemarin sore, Zilvia, ada beberapa mobil dan juga sepeda motor yang dirusak oleh kedua organisasi kepemudaan yang bentrok kemarin, sehingga dan juga bahkan akibat bentrok kemarin ini menimbulkan 2 orang korban jiwa yang hingga saat ini kami masih belum mengetahui identitasnya karena pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan, dan juga ada belasan orang yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit Bayangkara dan juga rumah sakit Permata Bunda, dan saat ini juga masih mendapatkan perawatan intensif, dan kami juga masih belum mendapatkan keterangan tentang identitas dari korban yang akibat dari bentrok kemarin. Zilvia. Wilson, lalu apakah polisi sudah menetapkan tersangka dalam bentrok kemarin? Ya Zilvia, beberapa saat lalu kami minta keterangan dari kepolisian bahwa tersangka sudah ditahan oleh pihak kepolisian, namun untuk jumlah dan berasal dari kubu mana pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan karena pihak kepolisian mengaku masih akan terus menyelidiki dan mengembangkan kasus bentrok ini. Pihak kepolisian juga sudah mengaku bahwa sudah memeriksa beberapa saksi, dan lagi-lagi pihak kepolisian belum memberikan keterangan saksi dari pihak mana saja atau berapa orang saksi yang sudah diperiksa, sehingga informasi yang kami dapatkan ini masih sangat minim karena berdasarkan pernyataan dari pihak kepolisian bahwa jumlah tersangka dan jumlah saksi ini bisa berpengaruh kepada adanya bentrokan susulan ataupun berpengaruh kepada penyelidikan dari pihak kepolisian, dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa tersangka ini akan bertambah karena penyelidikan masih terus berlanjut. Dan berikut pernyataan dari Kapolresta Medan, Mardias. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan terhadap beberapa saksi dan sudah ada beberapa orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dan ini terus akan dilaksanakan pengumpulan saksi-saksi, dan kita juga sudah di-backup oleh jajaran kriminal umum Polda Sumut. Zilvia. Wilson Purba melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Kita beralih ke kasus lain, pemirsa.
Polda Metro Jaya mengaku telah mempunyai alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan tersangka atas tewasnya Wayan Mirna Salihin. Polisi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk saksi ahli. Menurut Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Krisnamurti, beberapa alat bukti signifikan telah dikantongi kepolisian. Di antaranya berupa hasil konstruksi alat bukti, hasil konstruksi peristiwa, dan keterangan ahli yang telah diberikan kepada polisi. Dalam kasus tewasnya Mirna, kepolisian menggunakan teori conditio sine qua non. Teori tersebut umum digunakan dalam kasus hukum pidana. Saat ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari keluarga Mirna dan teman Mirna, Jessica dan Hani yang ikut minum kopi bersama Mirna. Jessica, ada apa tadi Jessica? Siap ngajak aja. Siapin sih kameranya. Jessica kelihatannya lebih. Keterangan terdakwa dalam pembuktian 184 KUHP atau dalam penyidikan keterangan tersangka itu dia bisa diabaikan. Kami menggunakan teori conditio sine qua non, ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Namun kami harus gelar atau expose bahasanya dengan jaksa penuntut umum. Kami harus tunjukkan dulu satu petunjuk atau barang bukti yang krusial, signifikan yang kami miliki. Insya Allah kami yakin itu barang bukti itu cukup signifikan dan sekarang sedang diuji. Nanti dari situ apa petunjuk jaksa baru kami kembali untuk lakukan gelar. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kematian Wayan Mirna Salihin di hotel di kawasan Mangga 2, Jakarta Utara. Saat ditangkap, Jessica bersama kedua orang tuanya. Jessica berada di hotel bersama orang tuanya. Jessica ditangkap pada pukul 7 pagi oleh tim Jatanras Polda Metro yang dipimpin oleh Kompol Tahan Marpau. Jessica saat ini masih diperiksa intensif. Sementara itu menurut Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Krisnamurti, polisi telah menetapkan Jessica sebagai tersangka pembunuhan Mirna tadi malam sebelum akhirnya dilakukan upaya penyebutan paksa. Anda menyaksikan News Update pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, saya Wiki Adrian. Pemirsa, pagi ini penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Berita 1 TV Andika Perdana di Polda Metro Jaya, Jakarta. Andika, informasi terbaru apa yang Anda dapat dan Anda bisa sampaikan terkait dengan penangkapan Jessica? Ya, sekitar jam 9 pada hari ini, pada hari Sabtu ini, tersangka Jessica telah dijemput dan ditangkap oleh penyidik dari Polda Metro Jaya dan tiba tadi jam 9 pagi, di mana sekarang jam 10 ini artinya sudah 1 jam Jessica berada di dalam ruang penyidik yang kabarnya dilakukan pemeriksaan lagi. Dan dari informasi yang berhasil kami rangkum di sini, pernyataan dari Direskrimum Krisnamurti menyampaikan bahwa penetapan tersangka kepada Jessica sudah ditetapkan pada tadi malam, sekitar tengah malam tadi, yang ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara. Lalu ada tadi kami melihat ketika tiba di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jessica didampingi oleh kuasa hukum dan salah seorang perempuan yang kami tidak ketahui apakah itu bagian dari keluarga atau kerabat. Namun jika kita lihat dari ekspresi ataupun pandangan mata ketika Jessica sebagai tersangka tiba di Polda Metro Jaya nampak berbeda dibandingkan ketika datang ke Polda pada pemeriksaan yang dilakukan sebelumnya. Dan dari informasi yang kami peroleh juga
tadi dari salah satu anggota yang ikut dalam penangkapan pada pagi hari tadi di sebuah hotel di kawasan Mangga 2 Jakarta, bahwa Jessica ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2 bersama dengan orang tuanya. Wiki. Ya, Andika, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan Jessica pagi ini? Kami masih menantikan konferensi pers dari Polda Metro Jaya, dan yang menjadi inti dan yang ingin kami ketahui apakah benar Jessica memiliki indikasi melarikan diri ataupun ada sebab-sebab lain maka dilakukan penangkapan pada pagi hari ini. Dan kabarnya jam sekitar 12 siang ini akan digelar konferensi pers, namun masih kami tunggu kebenaran dari jam konferensi pers ini. Dan teman-teman media wartawan masih menunggu di sini juga, ingin juga menanyakan mengenai seputar penangkapan yang dilakukan pagi tadi dan seperti apa penetapan tersangka yang telah ditetapkan kepada Jessica, karena dari keterangan sebelumnya dari Polda Metro Jaya dan di Reskrimum bahwa penetapan tersangka ini dengan alat bukti yang sudah cukup, dan juga kita ketahui sebelumnya bahwa sudah dihadirkan juga saksi ahli dari Universitas Indonesia bahwa ada alat bukti yang sudah signifikan dan cukup untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka dan juga dibawa ke pengadilan. Dari gelar perkara yang dilakukan tengah malam tadi juga masih disampaikan dari Polda Metro Jaya bahwa ini juga nanti akan disampaikan secara rinci, jelas, dan detail pada konferensi pers yang rencananya akan digelar pada siang hari ini. Dari Polda Metro kami kembalikan ke Wiki dari Berita Satu Plaza.